Halo, kembali di Hype Talks Volume 1 dari Hypebeast Indonesia, presented by Oppo. Nah, untuk sesi kedua ini kita bakalan ngebahas tentang visual matters. Why visual matters dan literally visual matters itself. Dan pada saat ini kita bakalan memiliki dua pembicara yang merupakan dua fotografer Indonesia favorit gue. Bener-bener, nggak tipu-tipu. Dan langsung aja kita panggil. Ada Sharon Angelia, tepuk tangan dulu semua buat Sharon Angelia. Dan ada Hilarious Jason. Nah, mungkin langsung aja saya kasih kesempatan buat teman-teman di sini untuk memperkenalkan diri dengan kata-katanya sendiri. Dan mungkin selain memperkenalkan diri, apa sih yang motivasi kalian untuk moto? Nah, boleh mungkin dari Sharon dulu. Perkenalan. Halo, nama saya Sharon, saya fotografer dan saya based di Bali. Oke, motivasinya untuk moto tuh apa sih? Buat Sharon. Motivasi untuk moto ya. Yang sehari-hari get up in the morning, oke gue tetap mau foto gitu. Invoice. Oke, kayaknya ada yang mau ngasih jawaban duluan. Boleh perkenalkan diri dulu yang di paling kanan. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Hilarious Jason. Saya seorang fashion photographer. Motivasi saya foto, ya selain invoice tadi adalah... Mic-nya deketan dikit boleh? Oh iya. Adalah kayak dulu saya sebenarnya pengen jadi pelukis. Oh gitu? Tapi karena nggak bisa-bisa, udah les 2 tahun. Gue mau mencari medium lain untuk mengcapture momen gitu. Akhirnya jadilah fotografer. Oke. Kalau balik lagi ke Sharon, apakah motivasinya Sharon jadi fotografer seseru ceritanya Jason? Nggak harus seseru itu loh. Melanjutkan alasan Jason kali ya untuk mengcapture momen ya. Iya, kenapa foto gitu? Karena mungkin foto tuh in a split second kan. Kalau lukis or video maybe longer duration. Jadi yang disampaikan mungkin lebih mungkin bernarasi atau interpretasi orang lebih luas gitu. Sedangkan foto itu ada kesempatan buat kita fotografer untuk memilih frame mana yang kita mau rilis. Betul. Yeah. Kalau video tuh kayak opportunity untuk menjelaskan sesuatu itu lebih panjang gitu. Yeah. Kalau foto tuh benar-benar kayak, oke, gue mau ini yang merepresentasikan momen itu gitu. Dan itu menurut gue sedikit lebih sulit tapi powerful. Buat aku lebih gampang. Oh masa? Buat aku malah kalau kayak jelasin video tuh malah lebih kayak, oh ya dia kan sambil ngomong, sambil apa. Oh, kalau sambil foto tuh buat aku tuh malah lebih kayak, ini harus merepresentasikan semuanya gitu. Dalam 2 dimensi. Dalam 2 dimensi gitu. Kadang kalau video ada ngomongnya juga, ada musiknya juga. Jadi banyak ruangnya untuk... Banyak vibe yang bisa diberikan. Yang bisa diberikan. Oke, thank you banget jawabannya. Cuman jujur nih, gue nggak bohong. Gue fans dari mereka berdua. 2 fotografer Indonesia yang gue follow dari dulu adalah Sharon sama Hilarious Jason. Dan mereka berdua tuh menurut gue punya unique visual style sendiri gitu. Dan boleh gak sih ceritain gimana sih kalian menemukan dan develop visual style kalian? Apakah ada influence dari karya orang lain atau mungkin ada suatu karya kalian sendiri yang bikin kalian kayak pas bikin itu tuh kayak ini visual style gue deh gitu. Mungkin dari Sharon dulu kali ya. Terinfluence dari orang itu pasti ya. Yeah. Apalagi kayak early career gitu. Kayak pasti kita terinfluence dari karya-karya orang senior gitu. Cuma aku menyadari aku punya style itu ketika orang lain yang appreciate. Kayak karya aku yang aku sudah lakukan itu selama dengan konsisten gitu. Okay. Dan itu bisa dari storytellingnya atau estetiknya atau kualitas gambarnya seperti itu sih. Jadi dari situ aku baru kayak ternyata beruntung gitu. Aku merasa beruntung nggak harus spend a lot of time untuk dapat apresiasi itu dari orang dan orang yang mengotakkan
bahwa ini foto Sharon gitu. Oke. Ya, jadi gitu sih. mungkin nggak butuh waktu banyak mencari jati banyak diri. Sih. Oh banyak juga. Tahun-tahun sih. banyak. Tahun-tahun sih. Oke. Cuman ada nggak sih itu tadi kan sempat bilang ada yang nge-influence di awal-awal ada. Nah apakah udah dulu nge-influence Sharon cuman sekarang udah enggak atau dari dulu masih dan kalau mau drop names juga boleh. Oh yang influence aku? Iya. Masih pasti. Oke. Drop names. Terserah. Kalau mau. Oh oke. Aku suka Peter Lindbergh. Peter Lindbergh ya. Terus Wim Wenders. Wim Wenders filmmaker juga. Sih. Cuma kayak dia take some stills juga. Iya. Dua itu so far sama siapa lagi ya? Dua itu sih yang benar-benar aku kayak into every single photos-nya gitu. Dan Wim Wenders filmnya kayak fotogenik banget ya semua frame, terutama Paris Texas. Nah kalau Jason ada nggak kayak gimana mendevelop style lo yang unik itu dan ada nggak sih yang influence lo? Gue tuh jujur mulai tahu sama kayak Sharon, orang lain yang mengapresiasikan itu, terus mereka juga lumayan yang bilang ke gue kayak, oh Jason foto-foto lo tuh begini ya, dan di situ gue baru nyadar kayak, emang iya ya. Terus setelah gue pelajari lagi, gue scroll. Ini pentingnya menurut gue social media adalah lo scroll dan melihat kayak perkembangan foto lo dari dulu sampai sekarang. Makanya gue gak suka nge-archive foto-foto gue yang dulu karena kayak gue mau lihat perkembangan itu seperti apa gitu. Itu journey lu ya? Journey lu dalam gue mau IG orang lain juga melihat journey itu gitu loh. Tapi kalau untuk influence itu gue lumayan banyak dari lukisan dan foto sih. Kayak kalau fotografer itu gue super duper cinta mati dengan Paolo Roversi. Dan kalau untuk lukisan itu, kenapa gue suka Paolo Roversi? Karena foto dia itu seperti lukisan. Ya. Kalau untuk lukisan-lukisan gue tuh suka yang zaman-zaman Caravaggio, Rembrandt gitu. Dan kalau nyokap gue lihat, dia akan selalu ngomong kayak, Jason kenapa sih fotonya serem banget gitu. Cuman selalu kayak gitu. Cuman itu terlihat banget sih dari referensi Caravaggio yang lu kasih tuh ke foto-foto lo dan mungkin gak sih kalau ini bisa kita lihat nih Sharon nih base-nya di Bali. Makanya fotonya kayak tone-nya kayak summer banget gitu. Kadang kelihatannya dan Jason nih Jakarta banget tuh dark banget gitu. Apakah surroundings lu tuh menginfluence lu juga gak sih di karyanya? Mungkin banget sih menurut gue karena gue tidak terekspos dengan hal-hal yang warm yang gue bisa rasakan juga gitu. Di mana-mana gue ke studio dingin, kemana-mana gue macet. Kayak dan lampu merah, makanya kalau ngeliat foto gue merah lagi. Mungkin bisa banget secara gak langsung gue kayak oh ya merah tuh inspiring juga ya warna merah yang ada di mana-mana. Di lampu rem mobil, ada di lampu merah, kena ke pengamen gitu-gitu. Dan gue kayak, ini fotogenik juga ya. Nih, this is an Instagrammable moment gitu menurut gue. Kalau Sharon gimana? Gimana Bali nge-inspire lo dan nge-influence karya-karya lo? Sebenarnya sebelum tinggal di Bali aku di Surabaya kan. Kayak 6 tahun gitu. Tapi dari dulu somehow aku lebih into outdoors photography daripada indoor gitu karena kenapa harus memalsukan sesuatu apabila matahari udah cukup gitu. Jadi lebih ke matahari daripada anything artificial gitu sih. Oke. Nah, emang sih di Surabaya matahari juga terik ya. Kadang. Tapi berarti lo kebalikan gue banget berarti. Kenapa? Lo kebalikan gue banget. Kebalikan banget. Lampu merah. Lampu merah, matahari. Makanya Opus Prodigy pas banget memilih dua insan yang voice-nya berbeda cuman sama-sama kuat. Dan gue mau nanya nih, ada gak sih tools yang jadi senjata rahasia kalian untuk captivating the visuals that you want to express? Mungkin matahari kah? The tools yang lo pakai atau lampu merah kah gitu. Ada gak sih selain dua itu? Coba Sharon. Jawaban aku sama sih matahari. Matahari ya? Matahari. Harus literal gak jawabannya tools yang benar-benar benda mati gak? Boleh literal, boleh gak literal juga gak apa-apa. Oke, matahari. Cahaya. Cuman gak bisa kupungkiri ya karya-karyanya Sharon tuh selain yang emang di outdoor fotografi yang indoor pun kerasa warmnya gitu. Nah indoor
Maksudnya? Iya, maksudnya kayak di studio atau lagi di sebuah setting ada di existing place di dalam building gitu. Itu tuh juga tertranslasikan warmness-nya yang emang kayaknya dari natural light atau semuanya emang itu selalu natural light atau? Sebenarnya dulu lebih ke manfaatnya natural light, tapi lately karena aku kerja dengan fashion brand mostly, jadi aku follow the trend which is play with more artificial light gitu sih. Jadi aku pakai banyak flash seperti itu. Cuman apakah masih memberikan kesan warmnya dengan artificial lightnya? Kalau warm mungkin lebih ke post pro ya, lebih ke post pro sih. Lebih ke skin tone yang aku pastiin itu warm gitu. Jadi toolsnya adalah memastikan skin tone-nya itu sesuai dengan your liking. Itu salah satunya juga gitu ya? Iya. Kalau enggak apa-apa juga. Kalau Jason ada nggak tools andalanmu? Center. Nah, gimana tuh? Center merek apa juga kalau mau? Jujur gue nggak tahu merek centernya apaan. Karena gue beli asal dari e-commerce gitu. Gue cari center yang wattnya tinggi. Dan itu helpful bangetan menurut gue. Ternyata center itu cukup kuat mengalahkan strobe. Jadi misalkan dengan lampu studio gitu, maaf ini teknis dikit ya. Dengan lampu studio kan kenceng banget kan. Nah si lampu ini tuh ternyata pas disorotin ke misalkan ke muka talentnya gitu, itu masih cukup kuat, masih kelihatan. Low speed. Enggak juga, cepet speednya. Nah terus udah gitu kayak, dan ini maksudnya mau di outdoor, mau foto pakai kamera, mau foto pakai handphone, semuanya itu kepake gitu si center ini. Dan memberikan efek efek sedikit sci-fi yang gue inginkan gitu. Oke. Gitu. Menarik banget nih jawabannya. Nah ini semakin kesini itu baik atau enggak sih shift persepsi orang-orang tentang visual storytelling. Karena makin banyak format to capture visuals dan makin banyak juga platform untuk mengekspresikan visual-visualnya dengan ada Instagram, ada TikTok dan lain-lain. Menurut Sharon, baik atau enggak sih makin banyak dan persepsi orang tuh makin diverse banget cara storytelling lewat visual? Menurut aku sangat baik sih, maksudnya itu sangat positif ya. Karena maksudnya ini compare to Instagram aja misalnya. Iya, compare dari dulu ya. Dulu kan kayak pakemnya cuma ada kamera analog, habis itu jadinya kamera DSLR. Kayak kalau nggak pakai kamera DSLR tuh kayak lu fotografer beneran atau enggak sih gitu. Sekarang tuh semua orang bisa capture visuals dan bisa mengekspresikannya di mana-mana. Even kayak tadi dulu fotografer Instagram, nggak ada Instagram yang susah, cuma bisa lewat exhibition doang gitu. Menurut aku yang bisa mengalahkan teknologi dan semua media itu hanyalah creativity sih. Jadi any platform, any gear, ya, any medium, tools, any media itu hanya creativity sih. Jadi semakin banyak tools untuk berkreativitas gitu. Makin bagus karena storytelling approach-nya makin banyak gitu. Dan menurut gue very very inspiring sih ketimbang kita kepatok di satu media yang kasarnya udah sempat memonopoli semua media untuk memamerkan kreativitas gitu. Tiba-tiba muncul lagi yang baru dan selalu ada perbedaan di masing-masing platform. Selalu ada perbedaan cara mereka nyampeinnya gimana, cara kita perceive-nya gimana, cara kita enjoy-nya gimana. Dan itu menurut gue sangat-sangat inspiring even buat kreator gitu loh. Mau yang pemain lama, mau pemain baru itu kayak foto gue tuh bisa disampaikan seperti ini ya. Video gue bisa disampaikan seperti ini ya gitu. Jadi format dan platformnya tuh mempush kalian juga sebagai kreatif untuk ngereinterpretasi DNA kalian dalam ekspresi visual gitu ya. Buat gue sih at least seperti itu dan itu lumayan berhasil menghancurkan persepsi yang gue udah punya lama gitu. Lumayan kayak. Yang dulu lama emang kayak gimana? Lumayan kaku sih, lumayan kaku. Terus kayak lumayan gitu-gitu aja. Tiba-tiba sekarang muncul lah platform-platform baru. Di situ gue mengintroduce, you know what? Humor tuh di dalam foto tuh gak apa-apa banget loh. Di dalam foto fashion it's fine. It's fun, it's engaging, and it's nice gitu loh. Dan cara gue komunikasi dengan ya kutip audience gue juga lumayan. Gue jadi memperhatikan sekarang gue kayak,
oh gue kalau ngomong sama mereka harus seperti ini. Karena dengan cara yang dulu mungkin sudah nggak relevan. Misalkan. Iya. Oke, thank you banget. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan heboh gitu. Sangat amat general. Cuman menurut gue mau tahu jawaban personalnya dari kalian. What makes a good photo? What makes a great visual? Tadi ngobrol sama Jason sih, pertanyaan paling boring. Personal kalian. Karena kalian maksudnya mau beda formatnya, mau beda platformnya. Kadang tuh kalian sendiri bisa ngeliat ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Dan kalau look back, apa sih yang ngebikin bagus dan apa yang ngebikin enggak? Nggak mau bahas yang bad ya, cuma tadi kita setuju bahwa good is relatif gitu. Yeah. Tapi buat aku foto yang bagus itu ketika audiensnya berhasil mengapresiasi konsistensi artisnya or fotografernya. Oke. Ya, jadi let's say orang ini foto Messi terus, tapi dia konsisten. Orang akan nangkep, oh this is a good Messi gitu. Iya. Jadi sebenarnya message behind the visuals dan itu tuh juga matters gitu ya. Iya, ketika artisnya stay true to themselves, ya itu dia akan menghasilkan karya yang honest dan konsisten karena itu dari dia sendiri gitu sih. Yes. Dan itu kan mungkin bagus. Kalau yang lu suka, apakah itu juga? Karena bagus kadang sama suka tuh beda. Suka gitu. itu mungkin ada faktor aku relate ke karya itu. Oke. Yeah. Dan biasanya relate ke visual dan image yang kayak gimana kalau Sharon? Mungkin satu dari story yang dia sampaikan, yang si artis ini berusaha sampaikan, atau estetik yang aku bisa nikmati, tapi bisa enggaknya aku nikmati pun itu kan berdasarkan, maksudnya banyak lah faktornya, kayak mungkin aku terbiasa menonton film seperti apa, mendengarkan lagu seperti apa, melihat karya seperti apa. Lebih ke sana sih. Jadi lebih kayak subconscious yang kebangun dari apa yang lo asupin itu nge-shape gimana lo nge-perceive oke atau suka atau enggak. Kalau Jason gimana Jace? What makes a good photo? Lumayan mirip dengan jawaban Sharon, cuman mungkin gue di balik lensanya kali ya. Lebih kayak yang penting artisnya sudah bisa menyampaikan message-nya, that's like a very very good point. Karena menurut gue gak semua orang bisa melakukan itu. Menyampaikan message-nya mereka. Menurut gue tuh malah estetik yes itu membantu banget untuk sesuatu di notice. Yeah. Tapi itu kan bisa tergantung sama tren, bisa tergantung sama selera orang-orang. Jadi menurut gue estetik tuh malah comes in mungkin nomor 3 atau nomor 4 gitu. Kalau buat gue ya. Yes. In terms of what a good photograph is gitu ya. Terus tapi bener sih dengan konsistensi yang tadi Sharon bilang tuh itu juga bisa meng-captivate gitu loh. Itu bisa dihitung sebagai a good photograph karena mungkin one photograph alone would not make it a good photograph. But 11 of them with the same consistency, the same message he or she is trying to tell, itu bisa menjadi this makes this a good photograph karena dia konsisten menyampaikan itu gitu loh. Makanya mungkin exhibitions matters gitu ya menurut gue karena kayak it's there dalam satu ruangan 12-12-nya terlihat gitu misalkan dan kayak gue mengerti gitu loh. It comes back to storytelling sih. Memang story itu adalah aspek yang penting dalam foto gitu. Kalau yang lu suka tadi kan yang bagus. Kalau yang lu suka gimana? Sekarang sih gue lagi suka foto yang ngasal banget sih. Gue udah bosen dengan foto-foto yang cantik. Yang ya gue masih bekerjakan seperti itu juga. Tapi gue lagi suka yang bener-bener kayak kasar, ngasal. Foto-fotonya tuh. Jujur. Random. Bener-bener kayak foto tuh gak harus estetik. It's not all about estetik kok gitu. Gue tahu mungkin generasi sekarang sangat tergila-gila dengan estetik. Tapi banyak juga orang yang sudah kayak enek dengan itu gitu loh. Berantakan is its own aesthetic. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kan semakin banyak nih foto-foto yang kita dapetin dan sekarang nih ada mobile photography comes into the picture gitu dari yang tadinya analog, dari yang tadinya DSLR dan lain-lain. Nah, menurut kalian gimana sih state of mobile photography sekarang di industri kalian? Karena kayak belum lama ini si Acne Studios foto Rosalia pakai mobile fotografi dan
di billboard di mana-mana gitu. Dan gimana sih pendapat kalian? Mungkin dari Sharon dulu. Kalau menurut aku mobile fotografi itu sama dengan semua orang bisa jadi fotografer. Yes. Karena semua orang punya creativity sendiri-sendiri ya. Orang nggak harus lagi hire fotografer yang ready dengan gearnya. Terus kita gimana dong? Pensiun sun. Pensiun sun. Nah cuman tadi Sharon bilang apapun itu formatnya, apapun itu mediumnya itu tuh malahan membebaskan creativity dari seseorang kreator dan bagaimana dia tell their story through that medium itu dan formatnya itu yang matters, betul nggak? Iya, yang penting the creativity gitu dan pesannya tersampaikan. Nah, oke. Kalau menurut Jason gimana, Jason? Well, I think it's a good thing, bener sih kayak it's jadi accessible buat semua orang gitu loh dan malah gue lebih belajar banyak dari mereka yang foto pakai handphone daripada foto pakai kamera ya gak sih? Banget. Karena kayak lumayan kayak ini caranya gimana ya? Terus gue sampai ke comment section kayak Kak ini caranya gimana sih Kak? Gitu gue kayak oh caranya gini dan mereka tuh willing untuk menjelaskan. Nggak nge-gatekeep ya? Nggak nge-gatekeep. Jadi kayak gue sangat senang sih dengan adanya mobile fotografi ini dan pas kita kan udah menjalani ini bareng juga kan. Bahkan Sharon udah duluan lah ikutan Prodigy juga gak sih sebelumnya? Bukan Prodigy juga kan. Itu kayak oh ini sangat sangat liberating gitu rasanya. Kayak gue gak harus terpaku sama teknis yang gue pelajari bertahun-tahun. Gue bisa DIY dan kayak hasilnya bagus kok gitu. Gue ngeliat aja foto-foto Pak Martin yang ada di sini gitu. Itu kayak mereka cuma pakai handphone juga gitu. Kayak muncul pertanyaan, is it the skill or is it the gear? Gitu kan kayak it's definitely not the gear. Nah boleh gak tuh, tadi mungkin Jason udah share dikit, cuman tadi katanya Sharon udah duluan, boleh gak share si Opus Prodigy Project tuh gimana sih? Dan apa yang bikin kalian excited waktu mau ngambil proyek itu dan apa yang bikin kamu excited pas lagi di dalam ngerjain proyek itu? Boleh share dikit juga si Opus Prodigy itu apa? Opus Prodigy adalah menggunakan project dari Oppo menggunakan Oppo Reno Pro Series gitu. Untuk kita submit like multiple frames of photos dengan menggunakan Oppo Reno. Waktu kita sih 7. 7 ya, waktu kita 7 sih. Cuma yang terakhir kan udah 8. Iya, ini yang ini nih yang 8. Itu 8. Ya, itu yang 8. Kita yang 7. Oke. Terus gimana tuh yang waktu itu bikin excited untuk ngambil projectnya dan yang waktu experience-nya tuh yang memorable tuh apa sih waktu ngerjain? Oh oke. Kalau dari aku mungkin lebih ke adrenalin dan challenge di mana di semua social media aku hasil foto yang aku publish di sana adalah menggunakan kamera DSLR. Nah lalu ketika dapat kesempatan ini bisa jadi kesempatan untuk aku menunjukkan oh ini loh, no matter what you use, kayak what gear you use gitu, kayak aku bisa menampilkan kualitas dan creativity yang sama. Itu sih challenge-nya yang aku merasa very exciting. Dan gak ada yang bisa bedain itu juga. Iya ternyata. Iya kan, gak ada yang bisa bedain. Ternyata. Selalu kayak, itu beneran pakai Oppo guys gitu kayak bener masa kita bohong. Gak ada bedanya. Oke. Kalau Jason gimana Jason? Yang bikin lo excited untuk ngambil dan waktu itu prosesnya tuh yang exciting dan memorable apa ya? Paling exciting sih konsepnya dibebasin banget. Oh iya itu benar itu juga. Konsepnya dibebasin banget, bener-bener suka-suka. Udah jarang ya? Udah jarang ya? Oh biasanya emang. Makasih ya. Biasanya emang limiting banget brief. Biasanya kan kerja under the brief. Ada brief, tapi kayak ya menghidupi, masa ditolak gitu kan. Tapi maksudnya ini kayak beneran konsepnya bebas, pemilihan castingnya juga bebas, bener-bener suka-suka kita gitu. Dan pokoknya intinya kalian foto pakai Oppo Reno 7 dan udah briefnya itu aja gitu. Submit these many images, udah. Itu benar-benar senang banget sih. Boleh detailing gak? Maksudnya prosesnya tuh pas up to that challenge, proses actually captivating those images yang kalian dapetin tuh kayak gimana sih? Dan mungkin favorite featuresnya dari HP Oppo Reno yang kalian pakai pas lagi
ngerjain project Opus Prodigy itu? Itu proses tuh maksudnya dari mood board dan segala macam gitu. Maksudnya kayak konsep wise gitu. Ya, dan actually executingnya maksudnya apakah beda dari kalian biasanya foto pakai DSLR kah gitu? Iya. Sebenarnya yang gue seneng dari Oppo Reno 7 ini adalah ada mode di mana kita bisa itu namanya promote. Kita bisa atur shutter speednya, F-nya dan white balance-nya. Jadi kayak beneran pakai kamera gitu. Kayak manual mode aja gitu ya? Manual mode aja gitu dan nggak di semua HP ada gitu. Cuman untuk yang gue senang dari konsepnya itu adalah kayak temanya itu luas banget. Pokoknya dari Oppo mereka memberitahu kita temanya itu portrait gitu. Unlimited me in portraits gitu. Dan itu benar-benar gue cuman kayak oke, gue mau ngasih lihat freedom of expression dari model-model gue gitu. Nah, oke. Dan pada waktu itu kerjasama dengan model-modelnya? Itu gue casting sendiri satu-satu sih. Di situ gue merasa kayak gue gak mau semuanya pakai model profesional deh. Tuh. Oke. Dan akhirnya puas nggak dengan proyek menggunakan? Puas banget, apalagi pas udah lihat di print itu sih. Soalnya kita gue sih, at least gue udah lama gak merasakan medium print gitu. Dan pas ada Oppo Prodigy ini gue kayak senengnya minta ampun gara-gara akan ada bukunya ya gitu. Itu puas banget sih. Kalau Sharon gimana prosesnya? Aku cuma pakai mode yang paling otomatis sebenarnya, nggak pakai fitur apa-apa. Jadi itu yang semua orang automatically ngeluarin HP kayak gini, nyetel langsung foto tuh jadi yang di print waktu itu tuh ya? Iya. Nggak even explore beautify atau apa, sebenarnya pakai yang otomatis aja sih. Oke. Tapi ada dalam salah satu series yang aku shoot itu ada yang kita kelarnya rada malam, terus udah gelap. Aku baru aktifin si night mode itu sih. Dan ternyata aku awalnya udah mau drop aja frame yang itu. Karena malam-malam terus ya low light gitu kan ternyata tapi masih lumayan sharp. Oh ya? Dan ended up in the print nggak? Terus ternyata terpilih jadi covernya bukunya. Wow. Berarti kan printable gitu kan. Oke. Oke banget. Oke. Nice. Oke. Guys, itu tadi insights yang seru banget dan bagus banget, inspiring banget. Dan sekarang kita mau ngebuka buat teman-teman yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan untuk Sharon dan juga Jason. Gue yakin teman-teman semua udah pada minum-minum nih kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus nih. Nah, ada tuh. Awas yang di kanan ada Mr. Michael Killian dari Pleasure dan Zodiac. Silakan. Gue mau nanya ke Sharon sama Jason. Sekarang kan kalau kita lihat kayak di Instagram, di sosial media, itu udah banyak banget orang yang di feed-nya fotonya itu bagus-bagus banget gitu. Sebagus itu dan mereka cuma foto pakai handphone. Ya kan? Nah, pertanyaan gue, sekalian sebagai fotografer, menurut kalian itu tidak bisa dipanggil sebagai profesional fotografer atau belum sih? Karena kalau modalkan foto mereka pakai handphone dan fotonya itu bagus banget. Gue pengen tanya ke kalian, menurut opini kalian itu gimana? Thank you banget Mike. Silakan dijawab. Siapa duluan Mike? Baiknya yang menjawab. Sharon dulu. Oke. Silakan Sharon. Mau jawab langsung deh boleh. Kalau menurut aku yang bikin kita sebagai professional photographer adalah mentalnya sih. Bukan skill aja sih. Jadi dengan skill yang ada memang orang bisa menghasilkan semua like the quality, the creativity, tapi how to deal with the client. Terus learn the brief, how to deliver the brief. Itu skill lain yang orang banyak gak tahu sebenarnya. Oke, kalau dari Jason gimana? Udah sih udah tersampaikan sih, bener itu doang. Intinya jadi fotografer profesional itu adalah bisa profesional apa enggak gitu. Oke. Bisa mungkin kalau tadi yang pertanyaan profesional, kalau artis fotografer tuh menurut kalian gimana? Disebut artis fotografer bisa jadi itu menurut gue. Even dengan kamera handphone, dengan mobile kamera, fotografi dengan aja. kamera medium format, dengan apapun, as long as hasilnya itu desirable buat dia dan orang lain, itu menurut gue ya he or she is a photographer. Menurut gue seperti itu. Oke, Thank you buat jawabannya. Puas.
Makasih. Thank you. Ada lagi pertanyaan buat dari teman-teman untuk Sharon dan Jason? Oh, teman-teman yang di kiri mungkin ini ngebahas foto-fotonya mereka yang sangat amat bagus, unik, dan diverse juga. Jangan lupa ya. Oh, oke. Ada di kanan dari Stefan. Oke, nice. Gue mungkin mau nanya hal yang lebih teknis mungkin ya, karena penasaran aja. Gue tahu kalian berdua mungkin fotonya karakternya sangat kuat, at least buat gue dari cahaya ke cahaya. Nah kalau Sharon kan kayaknya pertanyaan gue Sharon lebih ke, kalau bagi gue lo lebih dekat sama autofotografi. Seberapa penting peran gaffer? Karena kan tadi gue mention matahari lumayan karakter. Seberapa penting peran gaffer buat autofotografi? Dan seberapa penting peran gaffer buat autofotografi versi lo? Kalau ke Jason kayaknya pertanyaannya lebih, lo pernah gak punya momen kayak seberapa bergantungnya lo sama gaffer? Kalau misalkan gak ada, se-challenging apa, gimana cara lo nge-tweaknya? Gantian dari Jason dulu. Tadi udah dari Sharon duluan. Dari gue jujur gimana ya? Gue dibilang bergantung sama gaffer, gue akan kerimpungan kalau gak ada gaffer. Jujur aja gitu loh. Kayak gue gak bilang dia tuh seorang gaffer akan memberikan semua teknis yang gue perlukan, enggak. Tapi gue belajar banyak dari gaffer dan gue sejujurnya tidak merekomen untuk memulai karir di as a professional photographer dan tidak membawa seorang gaffer kalau dari gue ya. Karena dia akan mengajari gue banyak hal. Dia mungkin lebih tahu beberapa hal daripada gue. Or mungkin juga gue lebih tahu beberapa hal daripada dia tapi saling menginputkan info saja gitu loh. Tapi definitely dalam suatu set apalagi ada klien dan mungkin waktu dari talent yang kita foto itu tidak bisa lama-lama. Seorang gaffer akan membantu sangat banyak dalam cutting time gitu loh. Untuk mindahin lampu cepet-cepet, misalkan mau ganti-ganti lampu, itu seorang gaffer akan bantu ya banyak banget sih. Silakan Sharon. Ya, kalau dari aku semua fotografer itu wajib peka akan cahaya dengan semua pencahayaan, tapi gaffer itu membantu kita untuk memanipulasi cahaya supaya kita bisa deliver the brief lebih on point gitu aja sih. Mengurangi stres kita sih. Iya. Cuman mungkin tambahan pertanyaan dari pertanyaan yang tadi. Ada gak sih sesi fotografi yang make or breaknya karena involvement gaffernya gitu. Apakah kayak karena gaffernya waktu itu kurang oke jadinya kurang maksimal nih gitu. Pernah sih. Oke. Ada sih kayak gitu-gitu. Dan itu tuh dari insting gaffernya yang gak bisa ngetranslasiin image yang ada di pikiranmu ke dalam lighting setup atau gimana waktu itu? Itu iya, tapi banyak juga sih yang kayak mungkin kerjasamanya kurang cocok. Kayak gitu itu ada memang kayak gini-gini tuh sudah pasti cocok-cocokan sih. Karena mungkin kayak dia cara komunikasi sama gue gak cocok gitu. Yeah. Atau kayak lighting yang, karena mereka juga punya selera kan, gimana pun gitu. Meskipun gue di situ sebagai direkturnya, tapi kan ada seleranya kayak mungkin dia sukanya lighting yang harsh. Mungkin yang ini sukanya lighting yang soft gitu. Itu harus gue kondisikan juga dengan kayak lighting treatment seperti apa yang gue mau. Dan kadang-kadang ya di awal-awal apalagi baru kerja sama orang baru gitu ya, ternyata kayak gue kayak salah rekrut orang deh untuk project yang ini gitu. Jadi kayak nggak masuk aja gitu fotonya hasilnya. Berarti bisa dibilang profesional fotografer juga bisa work with the team juga ya? Harus bisa. Oke. Kalau dari Sharon gimana? Jujur aku katakan dari 100 photoshoot aku pakai gaffer mungkin 2 kali gitu. 2 kali? Jarang banget. Sisanya sendiri aja? Iya, memaksimalkan natural lighting sama paling artificial lighting flash aja, direct flash. Jarang pakai gaffer. Oke, dan 2 kalinya pakai gaffer apakah berhasil sesuai dengan imajinasinya Sharon pas mau capture the visual atau enggak? Sesuai. Oke, thank you jawabannya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ada di sana. Silakan. Boleh perkenalkan dirinya dulu sebelum bertanya. Gue Mira, mau nanya soal mungkin ini bisa nggak cuma di fotografi doang, mungkin bisa apply to lots of creative
sih di beberapa banyak kecantikan. Cuman pengen nanya sebagai, mungkin kita sebagai fotografer, kalau dari sisi your story, itu when did you know that you guys get, oh I'm actually good at this, or like how to deal with imposter syndrome? Apa gimana kayak, apa ya, kalian merasa kayak, oh kayaknya gue jago juga nih, gitu kayak, is it something inside? Apakah dari respon orang-orang lain? Apakah itu mungkin ada mentor atau apa yang bilang kayak, oh ternyata you have talent for this. Jadi kapan kalian merasa kayak, kayaknya gue bisa nih. Thank you, pertanyaannya bagus sekali. Mau... Oke. Yeah. Oke. Kalau boleh cerita dikit, aku mulai moto dari 2010 dan aku baru yakin banget, oh oke, aku mau do it professional itu last year, kayak 2021. Wow. Dan kenapa aku stay in this industry hanya karena demand aja sih. Selama ada demand ini stays. Cuman waktu itu apa tuh di 2021 yang ngebikin oke, I'm a photographer. Gitu. Punya karyawan, terus harus gaji karyawan, terus oke lah udah foto aja lah gitu. Oke. Cuman waktu kayak creatively tuh kayak ya. I can do this for a living, itu kapan tuh? Dan gimana tuh overcome ini gue jago gak sih jadi fotografer? Apakah karena eksternal tadi, karena demandnya ada terus ya berarti kayak gue bagus nih. Gitu. Atau karena demand sih lebihan. Ya, karena ada faktor yang bisa bikin kita sustain as a photographer. Iya. Oke. Sustain tuh financially. Financially and appreciation. Mentally, semuanya. Kayak di situ ketemu temen-temen yang kayak maksudnya kayak oke lah, demand is one thing gitu. Yeah. Demand is one thing dimana kayak gue bisa jadi fotografer professionally, gue dapet uang dari sini. Terus udah gitu kedua juga kayak gue juga actually seneng ngerjainnya gitu loh. Nggak yang, kan ada tipe pekerjaan yang kayak mungkin lo gak cocok dengan cara kerjanya gitu-gitu. Di sini gue sih merasa cocok gitu. At least I hope Sharon juga merasakan itu gitu loh. Tapi another thing yang bikin aku keep creating adalah the sparks waktu aku kerja sama, kolaborasi sama creative team. Jadi gak cuma uang-uang aja atau apresiasi dari penikmatnya, tapi sparks waktu kita kerja bareng sama orang kreatif, terus kita kayak dapat koneksi dan sepikiran, dan waktu kita rilis itu kita happy banget, itu kayak yang bikin kita stay juga. Dan gue tuh merasa beruntung banget, kita sebagai fotografer lumayan kerjanya kan sama beda-beda orang terus kan. Yeah. Beda project bisa aja beda orang. Di situ tuh lumayan dapat kesempatan buat kenal orang lagi, cari cek-cek lagi kayak kayaknya gue sama dia sparksnya dapet nih gitu, connect banget gitu. Dan itu gue rasa nggak semua field of work bisa mendapatkan itu. Betul. Jadi what keeps you going selain financially adalah chemistry. Chemistry, the happiness that you get waktu collaborate sama your creative team. Dengan gitu. orang yang kita sudah biasa collaborate ataupun dengan orang baru. Tapi feeling dengan orang baru tuh lumayan bikin exciting, ngerti kan? Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada waktu? Oke. Oh ada yang mau nanya, masih ada waktu atau enggak? Oke, masih ada. Boleh satu lagi. Kebelet pipis cuy. Sharon kebelet pipis. Boleh perkenalkan diri dulu? Gue berarti mau tanya nih tentang visual foto ya. Kalau visual foto itu memang gimana sih cara lo buat bangun, setiap orang kan memiliki mata elang sendiri tuh dalam semua. Nah tentang kayak si Michael sama si Mata Tiga kan Andre. Nah gimana sih mengasah mata elang lo tentang dunia fotografer ini? Secara singkat kayak gimana sih cara gue mengasah mata elang gue gitu? Yuk mengasah your style gitu ya, stylenya gitu ya maksudnya. Kayak setiap orang kan memiliki mata elang tuh. Kayak di dunia fotografer, branding, gimana sih cara lo juga bangun mata elang lo sendiri di dunia foto? Itu benar-benar by practice aja. Kalau dari gue ya, nomor satu tuh by practice kalau dari gue. Dan maksudnya kayak lo gak akan pernah ketemu style lo tuh seperti apa kalau lo gak ngelakuin sendiri berkali-kali. Tapi kalau dari gue, salah satu cara yang menarik adalah kayak tadi yang gue bilang, berkolaborasi dengan orang-orang baru.
Karena lo akan punya tendensi untuk mungkin ya kayak lo hasil karyanya akan gitu-gitu aja. Kalau lo berkolaborasi dengan orang yang sama terus gitu. Meeting new people tuh menurut gue salah satu cara paling efektif untuk cari style, exploring style terus gitu loh. Nanti lama-lama juga akan kayak ketahuan kok kayak, oh gue sukanya seperti ini. Kalau masalah dilatih gimana cara supaya cepet dapetnya, gue sampai sekarang juga masih nyari sih jujur aja. Kalau dari Sharon gimana? Jujur masih bingung sama kata-kata mata elang. Ya. Mungkin bisa jelasin dikit mata elang gimana? Oke. Kalau itu sih stay true to yourself aja sih. Maksudnya kamu, let's say sekarang kamu umur 20, kamu udah hidup selama 20 tahun ini, kamu melihat banyak hal, kamu menghadapi banyak jalan kehidupan gitu kan. Pasti banyak hal yang menginspirasi kamu, yang membentuk kamu. Sehingga kamu berpikir, punya pikiran sendiri gitu. Dan menurut aku terinspirasi dari orang itu memang pasti, cuma ketika kamu bisa steal something from people and then you create it within yourself, itulah momennya. Ya itulah momennya. Tapi gue lumayan merasa kayak steal something from people tuh ada pentingnya sih, sorry banget ya. Karena kayak you know what you like gitu kan. Lo mau coba replicate gitu misalkan. Ya wajar lah namanya orang starting gitu pasti begitu kok menurut gue ya. Terus and then you replicate until you find kayak oh gue gak suka ini, gue gak suka ini. Lama-lama juga menurut gue sih biasanya sih akan ketemu dengan sendirinya ya. Jadi curi dulu cuman curi dengan pintar. Curi dengan pintar gimana caranya? Curi tapi jangan berusaha jadi orang lain. Ya. Dan gimana caranya gak ketahuan dan di call out sama netizen ya. Itu penting banget guys. Apalagi di kreatif. Oke, ada waktu buat pertanyaan lagi. Ada yang mau nanya? Oh oke, udah. Oke, kalau gitu guys, thank you so much. Sekali lagi buat Sharon Angelia, Hilaris Jason, Oppo's Prodigy. Thank you banget buat Oppo sekali lagi yang presenting Hype Talks Volume 1 ini dari Hypebeast Indonesia. Thank you, saya Sande Getah Juansyah. Selamat malam. Makasih.